Hello students, good morning. How are you today? Mismar harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat, ya. Semuanya siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Oke, kita sudah sampai di bagian yang terakhir di unit 2. Di unit 2 loh ya. Kita akan belajar apa hari ini? Sebelum itu, Mismar ingin review sedikit tentang apa yang kita pelajari minggu lalu. Oke, last week we have learned about, siapa yang masih ingat? The Silk Road, jalur sutra. Siapa yang masih ingat di sini? Iya, jalur sutra yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan China, Southeast Asia, India, the Middle East, Africa, and Europe. Ya, kita sudah membahas itu di minggu lalu. Kalau lupa, lihat video yang minggu lalu. Oke. Now, we are going to discuss the last part of Unit 2, that is in page 29, halaman 29. Ayo kalian buka halaman 29. Oke, sudah? We will read the example, underline all of the goods, and circle all of the countries. Kita akan baca cerita itu, pendek itu, tulisan itu, lalu garis bawahi semua benda-benda, and circle all of the countries, dan lingkari semua negaranya. Jadi ada dua. Underline all the goods, garis bawahi bendanya, and circle all of the countries, lingkari negaranya. Oke? Nah, Miss Maria will read first, and you listen to it very carefully. Jadi Miss Maria akan baca dulu, lalu kamu dengarkan dengan seksama. Oke? Nanti waktu underline and circle, Miss Maria akan beri waktu nanti. Oke? Now, listen to me first. I like to shop at the hypermarket. This is because it has everything that I need. It's where I buy my school supplies and my clothing. My school supplies are made in Japan. My clothing is made in many different places, such as the USA and Italy. I like to eat many different kinds of fruits and vegetables. I buy them at a local market. Many of the fruits and vegetables are grown here in my country. Some of my favorite fruits are grown in other places. The bananas and pineapples that I eat, for example, are grown in Thailand. Oke, ya. Sudah baca? Perlu diartikan? Saya suka berbelanja di supermarket atau hypermarket ya. Hal ini karena hypermarket itu punya segalanya yang saya butuhkan. Di sanalah aku membeli perlengkapan sekolahku dan bajuku. Perlengkapan sekolahku terbuat di Jepang. Pakaianku dibuat di banyak negara berbeda, banyak tempat berbeda seperti Amerika dan Italia. Saya suka makan berbagai jenis buah dan sayur. Saya membeli mereka di pasar lokal. Banyak buah dan sayuran yang aku makan ditumbuhkan di sini di negaraku. Beberapa buah favoritku ditumbuhkan di tempat lain. Pisang dan nanas yang saya makan, contohnya, ditumbuhkan di Thailand. Oke, itu tadi artinya. Oke, now I will give you time to underline all of the goods and circle all of the countries. Oke. Oke anak-anak, kalau belum selesai kalian bisa pause dulu supaya videonya tidak terlalu lama ya.
Di pause dulu, nanti kalau sudah selesai baru di play kembali ya. Oke, anggap saja ini sudah selesai semua. Now let's check your answers together. All of the goods, ayo. Yang di garis bawah yang mana? School supplies, ya, school supplies, and then clothing. Lalu ada fruits, ya, fruits and vegetables, ya, oke. Ada lagi? Udah nggak ada itu aja ya. Now circle all of the countries. Countries-nya apa aja? Japan, USA, Italy, and Thailand. Okay, good. Now, prepare your pen or your pencils. We will answer the questions together in part B, di bagian B, ya. Number 1, where are the writer's school supplies made? Where are the writer's school supplies made? Oke, di mana? Dari mana berasalnya? Atau di mana di perlengkapan sekolah penulis dibuat? Where? The answer is made in Japan. Ya, made in Japan. Good. Number 2, what does the writer buy that is grown in Thailand? What does the writer buy that is grown in Thailand? Benda apa atau apa yang penulis beli yang ditumbuhkan di Thailand? Good. The answer is the bananas and pineapples. Ya, the bananas and pineapples. Oke, itu tadi jawabannya. Sip. Seperti biasa kalau Miss Mar terlalu cepat, kalian bisa pause dulu ya videonya. Oke. Now for part C, this one I want you to answer them by yourself. Miss Mar ingin itu pertanyaan-pertanyaan itu kamu jawab sendiri. Ya, answer the questions about yourself. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini tentang dirimu. For example, 1, where do you like to shop? Kamu biasanya senang berbelanja atau membeli barang di mana? Kalian jawab. Number 2, why do you like to shop there? Kenapa kok kamu suka? Because it's expensive, or because it's cheap, or because it has everything you need. Itu boleh ya. Number 3, what do you buy there? Apa yang kamu beli di sana? 4, where are those things made? Di mana benda-benda itu dibuat? Oke. Number 5, what foods do you like to eat? Makanan apa yang kamu suka makan? Number 6, where do you buy those foods? Di mana kamu beli makanan-makanan itu? Number 7, where are those foods grown? Di mana makanan itu atau bahan makanan itu ditumbuhkan? Asalnya dari mana? And number 8, what foods do you eat that are grown in your own country? Makanan apa yang kamu suka makan yang bahan-bahannya itu ditumbuhkan di negaramu sendiri atau berasal dari negaramu sendiri atau negara Indonesia. Oke, there are 8 questions that you must answer. Jadi ada 8 pertanyaan yang harus kamu jawab. Oke, about yourself. Oke. Itu tadi tugas yang pertama. And next, tugas yang selanjutnya itu dari workbook seperti biasa. Workbook page 21. Oke, this one. Nah, ini ada bacaan yang beberapa katanya dihilangkan. Kalian harus menulis kata-kata apa yang benar dan cocok untuk masuk ke setiap kalimat. Pilihannya sudah ada di bawah sini ya. Kalian tinggal memilih saja. Kalau tidak tahu artinya, gunakan kamus ya, gunakan kamus. Lalu kalau sudah tahu artinya, kalian masukkan ke sini yang tepat, tempat yang benar yang mana. And then you choose one only. Jadi anak-anak memilih satu judul yang paling cocok untuk bacaan di atas ini ya. Jangan pilih 2, 1 saja karena perintahnya check the best title for the story. Ya, pilih judul yang paling baik, paling cocok untuk cerita di atas. Oke, Miss Mar ulang. Yang pertama tugasmu dari student book
halaman 29 bagian C yang ini. And then the second task is from your workbook, this one, workbook, page 21. Okay. I think that's all for our lesson today. Jadi hari ini pembelajaran sampai di sini saja. Karena materi sudah habis, unit 2 sudah kita pelajari semua. Itu artinya minggu depan, pertemuan yang akan datang, akan ada penilaian harian. Ya, penilaian harian yang kedua. Bahannya unit 2. Pelajari semua yang sudah kita bahas. Ya, kalau perlu ditonton lagi videonya, dipelajari bukunya, persiapkan diri anak-anak dengan baik, sehingga hasil penilaian hariannya itu maksimal. Oke? I'll see you again next week with the new video. Bye!